Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusi Ugimawarni, NIM 105190110, Prodi Ilmu Pemerintahan 6D. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengawasan keuangan negara. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Pengertian pengawasan keuangan negara adalah segala kegiatan-kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran. Adapun tujuan pengawasan keuangan negara ialah untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan. Yang kedua, untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang telah digariskan. Yang ketiga, untuk menjaga agar pelaksanaan APBN benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan berdasarkan objek. Ada yang namanya pengawasan terhadap penerimaan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan bea cukai yang dilakukan oleh kantor inspeksi bea dan cukai. Yang kedua, penerimaan dari bukan pajak yang dilakukan oleh KPKM. Pengawasan terhadap pengeluaran negara. Prinsip-prinsip yang dipakai dalam pelaksanaan pengeluaran negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan yang menekankan pada aspek kesesuaian antara praktik pelaksanaan APBN dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pengawasan yang menekankan dari segi legalitas praktik APBN. Yang ketiga, pengawasan yang menekankan pada pentingnya peranan faktor tolak ukur dalam praktek pelaksanaan APBN. Pengawasan menurut sifatnya. Yang A, pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Tujuan pengawasan ini adalah 1. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan. 2. Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. 3. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan. Bagian B, pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Berdasarkan cara melakukan pengawasan detektif dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pengawasan dari jauh dilakukan dengan cara meneliti laporan pertanggungjawaban bendaharawan beserta bukti-bukti pendukungnya. 2. Pengawasan dari dekat, yaitu pengawasan dilakukan di tempat diselenggaranya kegiatan administrasi. Pengawasan menurut ruang lingkupnya. Yang pertama, pengawasan internal. Pengawasan internal dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan dalam arti sempit, yaitu pengawasan internal yang dilakukan aparat yang berasal dari internal lingkungan departemen atau lembaga yang diawasi. Sedangkan pengawasan internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lembaga khusus pengawas yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau lembaga eksekutif. Yang kedua, pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawas yang sama sekali berasal dari lingkungan organisasi eksekutif. Pengawasan menurut metode pengawasannya. Yang pertama,
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahannya dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai program kerja yang ditetapkan, yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional, baik yang berasal dari internal pemerintah maupun dari lingkungan eksternal pemerintah. Pemeriksaan sebagai tindak lanjut pengawasan. Salah satu bentuk tindak lanjut penyelenggaraan pengawasan adalah pemeriksaan. Pemeriksaan adalah penilaian yang independen, selektif, dan analitis terhadap program atau kegiatan dengan tujuan untuk 1. Menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia. 2. Mengenali aspek-aspek yang perlu diperbaiki. 3. Mengevaluasi aspek-aspek tersebut secara mendalam, memaparkan perlunya perbaikan, serta mengemukakan saran-saran perbaikannya yang perlu dilakukan. Proses pemeriksaan operasional. Proses pelaksanaan pemeriksaan operasional secara garis besar dilakukan dalam 4 tahapan. Yang pertama, survei pendahuluan. Yang kedua, evaluasi sistem pengendalian internal. Yang ketiga, pemeriksaan terinci. Yang keempat, penulisan laporan. Selanjutnya, tindak lanjut pemeriksaan. Tindak lanjut pemeriksaan. Setiap pejabat yang menerima laporan hasil pemeriksaan harus melakukan tindak lanjut serta melaporkannya kepada BPKB. Tindak lanjut yang dilaporkan kepada BPKB dalam hal ini tidak hanya tindak lanjut dari temuan pemeriksaan BPKB, melainkan tindak lanjut dari temuan pemeriksaan aparat pengawas sendiri. Yang dimaksud tindak lanjut dalam hal ini adalah A. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan, termasuk penerapan hukum disiplin. B. Tindakan tuntutan dan gugatan perdata antara lain. Yang pertama, tuntutan ganti atau penyetoran kembali. Yang kedua, tuntutan bendaharawan. Yang ketiga, tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi, dan lain-lain. Yang keempat, tindakan pengajuan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya ke PN. Yang ketiga, tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah di bidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.